Kita pun memiliki kepekaan iman, kepekaan hati untuk mendengarkan sesuatu yang lebih dari itu. Itulah yang dialami oleh Santo Andreas yang hari ini kita peringati. Dari seorang biasa nelayan menjadi murid Kristus. Tuhan menyempurnakan apa yang sudah ada di dalam dirinya. Kepekaan terhadap ikan-ikan di laut menjadi kepekaan untuk menjala murid-murid Kristus yang baru. Maka marilah pada hari ini, bolehlah kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon berkat Roh Kudus supaya apa yang sudah ada di dalam diri kita disempurnakan. Menjadi pribadi rohani yang bersama dengan Kristus lebih peka mendengar sapaan-sapaan Tuhan dalam diri orang-orang di sekitar kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Bruder, suster, ibu bapak yang terkasih semuanya, selamat pagi. Pagi Romo. Pada tanggal 30 November ini bersama-sama kita merayakan pesta dari Santo Andreas, seorang rasul yang dulunya adalah nelayan di Danau Galilea, berasal dari Betsaida dan menjadi salah satu dari ke-12 murid Yesus. Untuk itu mari di awal perayaan Ekaristi ini kita terlebih dahulu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, seraya mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitahukannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata,
Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikut lagu sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus, mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu bapak yang terkasih, suatu hari saya bertemu dengan ibu bapak saya, lalu mereka ceritanya sedang curhat sambil sedikit mengeluh. Mereka bilang, "Bon," saya di rumah dipanggilnya bukan Romo tapi Bondi ya. "Bon, sekarang ibu bapak kalau ngobrol jadi sering berantem loh. Kenapa?" Saya tanya begitu. Karena katanya ibu bapak saya pendengarannya sudah mulai berkurang. Jadi yang satu bilang apa, ditangkapnya apa, bahkan ngobrolnya deketan, lagi nyetir mobil, ibu saya lagi nyetir, bapak saya di sebelahnya begitu. Ngobrol aja bisa salah nangkep gitu. Dan itu menjadi warna baru di antara hubungan ibu bapak saya di usianya yang mungkin sudah mulai semakin lanjut. Akan tetapi ceritanya tidak berhenti di situ, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Lalu ibu bapak saya melanjutkan, ketika mungkin sudah tidak lagi bisa jelas mendengar, ternyata ada kepekaan lain yang tumbuh, yaitu mendengar dengan hati. Dengan ekspresi mungkin, gerak-gerik, nada bicara, menyebabkan tumbuh sebuah kepekaan lain di dalam diri ibu bapak saya ketika berkomunikasi. Lalu apa hubungannya pengalaman saya dengan orang tua saya ini dengan bacaan Injil hari ini? Tuhan Yesus hari ini memanggil murid-muridnya yang pertama. Ada 4 orang yang disebutkan dalam bacaan hari ini, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kalau ibu bapak memperhatikan, Yesus 2 kali memanggil, akan tetapi hanya 1 kali memanggil dengan kata-kata langsung. Apa pesannya untuk kita?
Bahwa kerap kali Yesus berbicara kepada kita juga tidak selalu melalui kata-kata yang jelas. Yesus juga bisa memanggil kita melalui tanda-tanda di sekitar kita. Sebagaimana hubungan kita dengan sesama tidak selalu itu melalui komunikasi verbal atau kata-kata, tapi juga bisa melalui bahasa tubuh, bisa melalui kemudian ekspresi-ekspresi yang muncul. Itulah yang kemudian menjadikan kita yang tadinya manusia biasa menjadi seorang manusia rohani. Manusia biasa itu hanya tergantung pada apa yang ada di fisik kita. Tetapi sebagai putra-putri Allah kita disempurnakan. Bahwa kita pun memiliki kepekaan iman, kepekaan hati untuk mendengarkan sesuatu yang lebih dari itu. Itulah yang dialami oleh Santo Andreas yang hari ini kita peringati. Dari seorang biasa nelayan menjadi murid Kristus. Tuhan menyempurnakan apa yang sudah ada di dalam dirinya, kepekaan terhadap ikan-ikan di laut, menjadi kepekaan untuk menjala murid-murid Kristus yang baru. Maka marilah pada hari ini, bolehlah kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon berkat Roh Kudus, supaya apa yang sudah ada di dalam diri kita disempurnakan. Menjadi pribadi rohani, yang bersama dengan Kristus lebih peka mendengar sapaan-sapaan Tuhan dalam diri orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, persekutuan dalam sakramenmu ini menguatkan kami untuk meneladan kerasulan dan kemartiran Santo Andreas. Semoga kami setia mewartakan salib Kristus, sampai kami Kau persatukan dalam kemuliaan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, nanti jam 8, paroki kita akan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi bersama dengan Bapak Kardinal, memperingati para arwah khususnya yang dipanggil Tuhan di masa Covid ini. Bapak Uskup akan misa di TPU Rorotan Cilincing. Sementara di sini akan ada misa 3 Romo, tetapi umat tidak perlu hadir ke gereja. Silahkan nanti yang punya waktu dan ingin mendoakan saudari-saudara yang sudah dipanggil Tuhan, bisa ikut berdoa bersama melalui tayangan YouTube yang linknya sudah dibagikan di ketua lingkungan masing-masing. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.